Film ini dibuka di Perancis, memperlihatkan seorang pria bernama Frank yang bekerja sebagai inspektur pengendalian kualitas di proyek pembangunan gedung pencakar langit. Keesokan harinya, ia menemani sang istri bernama Leo ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan rutin kehamilan. Saat itu, usia kandungan Leo sudah memasuki 8 bulan dan mereka hanya tinggal menunggu waktu sampai kelahiran sang bayi tiba. Seusai pemeriksaan, pasangan itu pulang ke apartemen mereka. Namun begitu masuk, keduanya langsung terkejut karena kondisi rumah sudah porak-poranda, seperti baru saja digeledah seseorang yang sedang mencari sesuatu. C'est la deuxième fois en 15 jours. Et la dernière fois, ils ont pris ton ordi. Ils cherchent quoi? J'en sais rien. T'en sais rien. Retourne au commissariat. Beberapa waktu kemudian, Frank bertemu sahabat lamanya bernama Ben. Dari pembicaraan mereka, terungkap bahwa orang-orang yang menyerang rumah Frank sebenarnya tengah mencari sebuah kunci misterius yang ia sembunyikan. Ils ont trouvé la clé? J'ai pas pu aller voir, mais je crois pas. Et Léo toujours pas au courant? À 15 jours de la naissance, là, je me vois pas lui raconter tout ça. Beberapa hari setelah insiden itu, ketika Frank sedang bekerja di salah satu gedung tinggi bersama rekannya, ia hampir saja terpleset dan jatuh dari ketinggian. Di saat bersamaan, ia melihat sosok mencurigakan berlari menuruni tangga darurat dengan tergesa-gesa. Frank segera mengejarnya, namun pria botak itu berhasil kabur. Merasa tertenang, Frank langsung pulang karena sejak pagi belum mendapat kabar dari Leo. Léo! Ça va? Sesampainya di rumah, ia merasa lega karena sang istri ternyata baik-baik saja. Di tempat lain, seorang pria berambut putih masuk ke dalam mobil yang sudah menunggunya. Di dalam mobil itu duduk pria botak yang sebelumnya dikejar oleh Frank. Namun tak lama kemudian, malam pun poek. Saat Leo tertidur, Frank diam-diam naik ke apartemen untuk mengecek tempat ia menyembunyikan kunci tersebut. Tidak jelas apa fungsi dari kunci itu, namun yang pasti benda itu sangat penting dan Frank bertekad untuk menjaganya agar tidak jatuh ke tangan siapapun. Ia bahkan memutuskan untuk memindahkan tempat persembunyiannya ke dalam bak cuci dapur. Namun sebelum sempat menyelesaikannya, Leo tiba-tiba muncul dan menanyai suaminya. Ia mulai curiga karena belakangan ini Frank terlihat sangat gelisah dan sering bergadang di atap, bukannya tidur di sampingnya. Saat Leo terus menekan dan menuntut kejujuran darinya, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Dalam sekejap, suasana berubah tegang ketika sekelompok orang bertopeng mendobrak masuk dan menyerang mereka. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Dari cara mereka bertarung, jelas terlihat bahwa Frank dan Leo bukanlah pasangan biasa. Meski berusaha keras melawan, jumlah musuh yang terlalu banyak membuat mereka kewalahan. Frank akhirnya ditangkap dan diikat, sementara salah satu penyerang memaksa menggunakan sidik jarinya untuk membuka sesuatu. Tak lama kemudian, pria berambut putih yang tadi membunuh anak buahnya pun muncul. Dialah dalang dibalik serangan ini, yaitu seorang tentara bayaran kejam bernama Penaken. Ia disewa untuk mendapatkan kunci yang disembunyikan oleh Frank. Namun karena Frank menolak untuk menyerahkannya, Penaken meretas ponsel Frank lalu memukulinya sampai pingsan. Ia juga memerintahkan anak buahnya untuk membius Leo dan membawanya pergi.
tranquille. Setelah itu, cerita berpindah ke 10 tahun sebelumnya. Saat itu, sekelompok perwira muda baru saja lulus dari Akademi Kepolisian Elit bernama Gigan. Mereka merayakan kelulusan bersama keluarga dan para senior. Di antara mereka ada Frank dan Leo yang saat itu belum memiliki hubungan apapun. Frank dikenal sebagai lulusan terbaik di angkatannya. Di sana ia juga bertemu dengan Nico, salah satu rekan seangkatannya yang datang bersama istrinya bernama Manon. Bravo à toi. On en a chié mais on l'a fait. Faut que je te présente quelqu'un. Attends. Bonjour. Manon, Franck. Franck. Tak lama kemudian, atasan mereka bernama Astro menghampiri Frank dan memberikannya sebuah lencana bertuliskan ad vitam di bagian belakangnya, yaitu lencana yang dulu dimiliki ayah Frank ketika masih bertugas. 2 tahun berlalu, pada masa perekrutan prajurit baru di unit elit Gigan, Ben ikut serta mengikuti berbagai ujian ketat untuk menjadi anggota. Dalam tes terakhir, ia diminta menembak target yang dipasang di dada sang senior. Dengan kecepatan luar biasa, Ben berhasil mengenai sasaran tepat di tengah dan dinobatkan sebagai lulusan terbaik tahun itu. Dalam acara kelulusannya, Leo hadir untuk memberikan dukungan. Ia sadar bahwa status Ben sebagai imigran membuatnya agak sulit berbaur dengan yang lain. Melihat Ben mulai terbuka dan bergaul, Frank yang diam-diam tertarik pada Leo memanfaatkan momen itu untuk mendekatinya. Ia memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya, dan ternyata Leo pun sudah lama memiliki perasaan yang sama padanya. Suasana pun menjadi romantis hingga keduanya hampir berciuman di kamar mandi. Namun momen itu mendadak rusak ketika Ben yang mabok berat tiba-tiba masuk dan hampir muntah di sana. Malam itu ketika Frank pulang bersama Nico dan Manon, Nico menggoda Frank dengan bertanya apakah ia dan Leo akan menghabiskan malam bersama. Sejak hari itu, hubungan Frank dan Leo resmi dimulai dan Ben, Nico, serta Manon menyambut mereka dengan antusias. Seminggu kemudian, setelah menjalani latihan, Frank menerima telepon dari Eric, seorang petugas kamar di Hotel Trenen. Eric mengatakan bahwa ia mendengar suara tembakan dari salah satu kamar hotel. Berdasarkan laporan itu, Frank segera bergegas ke lokasi bersama Nico dan juga Ben. Ouais, Eric. Ouais, Franck, il y a eu des tirs dans une chambre au dernier étage. Vous avez prévenu la police? Je sais pas. Ça vient de se passer, je t'ai appelé direct. Bah écoute, je vais passer un coup de fil là pour voir si on peut intervenir, mais tu sais quoi, de toute façon, on n'est pas loin, on va passer, d'accord? Et personne ne monte, hein? Ok. On arrive. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un pote qui bosse au Trianon, il y a eu des coups de feu dans une chambre. C'est parti. Ça va? Ça va? Il est là ton directeur? Il est à la réception. Ok. Saat mereka sedang mengumpulkan informasi dari pihak manajemen, 2 orang tersangka tiba-tiba menyerang dan menembaki mereka. Baik Ben maupun Nico tertembak. Messieurs, s'il vous plaît. Setelah berhasil melumpuhkan para penyerang, Frank langsung menghampiri Nico yang mengalami luka parah. Sayangnya, Nico tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia di tempat. Keesokan harinya, Frank mendapat teguran keras dari atasannya yaitu Astro karena bertindak gegabah tanpa menunggu perintah resmi. Akibat tindakan itu, 2 orang polisi tertembak dan salah satunya wafat. Astro pun dengan berat hati meminta Frank untuk mengundurkan diri dari satuan tersebut. Tu as trahi ma confiance. Et je dois te demander de quitter le groupe. Sebelum pergi, Frank sempat menatap foto mendiang ayahnya yang terpajang di kantor, lalu berjalan menuju ruang loker untuk mengemas barang-barangnya. Keesokan harinya, setelah pemakaman Nico, Frank melihat Leo sedang berbicara serius dengan atasan mereka yaitu Astro. Sejak menyaksikan kematian tragis Nico, Leo memutuskan untuk keluar dari pasukan Gigan. Beberapa waktu kemudian, Frank menjenguk Ben yang masih dalam masa pemulihan akibat luka tembak.
Saat berada di sana, mereka menemukan sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa para penembak di Hotel Trenen adalah mantan anggota pasukan khusus. Namun kabar tersebut segera dianggap tidak kredibel karena tidak ada bukti yang mendukungnya. Mendengar hal itu, Ben menasihati Frank agar tidak ikut campur dalam urusan tersebut. Dari laporan medis, juga diketahui bahwa cedera Ben cukup parah sehingga ia tidak lagi bisa melakukan pekerjaan yang menuntut kemampuan fisik tinggi. Awalnya, pihak kepolisian ingin memindahkannya ke posisi administratif, tetapi Ben akhirnya memilih untuk mengundurkan diri. Kebenaran itu membuat perasaan bersalah Frank semakin dalam. Si jamais je pensais qu'on faisait une connerie avant d'entrer dans ce putain d'hôtel, je l'aurais dit sur le trottoir. Plus jamais tu me parles de responsabilité dans cette affaire. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam di sebuah restoran, Leo memberitahu Frank bahwa ia sedang hamil. Menyambut kehadiran sang bayi, mereka pun memutuskan untuk pindah ke apartemen yang lebih besar. Ketika sedang berkemas, Frank menemukan kembali lencana miliknya yang masih berlumuran darah dari salah satu pelaku penembakan di Hotel Trenen. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencari tahu identitas sebenarnya dari sang penyerang. Ia kemudian meminta bantuan seorang teman yang bekerja sebagai dokter forensik kepolisian untuk menganalisis DNA yang ada pada noda darah tersebut. Beberapa waktu kemudian, Frank menemui Ben dan memberitahunya bahwa salah satu pelaku penembakan adalah mantan anggota pasukan khusus bernama Salem. Karena Salem dikenal bekerja di Direktorat Keamanan dan sering berkoordinasi dengan berbagai kementerian pemerintah, Frank mulai mencurigai bahwa tamu asing yang ditemukan tewas di hotel itu bukanlah orang biasa. Namun sekali lagi, Ben menegaskan agar Frank tidak terlibat lebih jauh. Frank akhirnya menuruti saran itu, lalu menyimpan semua informasi mengenai Salem di dalam sebuah loker dan menyembunyikan kunci loker tersebut di atap apartemennya. Dari sini akhirnya terungkap bahwa selama ini Frank sebenarnya menyembunyikan kunci loker yang berisi bukti penting. Beberapa tahun kemudian, dorongan untuk mengungkap kebenaran tentang konspirasi di balik kasus Hotel Trenen semakin besar. Frank akhirnya menemui seorang jurnalis untuk membahas hal tersebut dengan syarat agar identitasnya tetap dirahasiakan. Setelah mencapai kesepakatan, Frank bersedia menyerahkan bukti yang telah ia kumpulkan. Sementara itu, di kantor kementerian, Kepala Direktorat Keamanan tengah bertemu dengan sang menteri. Dalam percakapan mereka, terungkap bahwa 7 bulan sebelumnya, Kolonel John Brennan, seorang mantan perwira Amerika yang kini bekerja untuk CIA, datang ke Perancis bersama tim pengawalnya untuk mengatur penjualan senjata dengan Australia. Pada hari kejadian, 2 staf dari kementerian masuk ke kamar Hotel John untuk mengambil beberapa dokumen penting, namun rencana itu gagal karena John dan pengawalnya tiba-tiba kembali ke kamar. Kejadian itu membuat Salem dan rekannya terpaksa melepaskan tembakan hingga menewaskan mereka. Messieurs, s'il vous plaît. Lebih parah lagi, mereka kemudian mengetahui bahwa ada seorang mantan anggota Gigan bernama Frank yang memiliki bukti yang menuduh Direktorat Keamanan terlibat dalam insiden tersebut. Berdasarkan hasil analisis noda darah Salem yang ditemukan di lencana milik Frank, informasi itu sampai kepada mereka melalui seorang jurnalis dari media yang sama dengan tempat jurnalis yang pernah dihubungi Frank bekerja. Menteri menyadari bahwa apabila bukti tersebut sampai ke tangan CIA, hal itu akan menimbulkan ketegangan diplomatik yang serius antara Prancis dan Amerika Serikat. Karena itu, ia memerintahkan kedua bawahannya untuk menemukan dan mengambil bukti milik Frank, lalu menghabisinya demi menutup semua jejak. Di masa kini, setelah Penakan berhasil menculik Leo, Frank yang baru saja sadar dari pingsannya menerima panggilan telepon darinya. Dalam percakapan itu, Penakan memberitahunya tentang kondisi Leo dan menuntut agar Frank menyerahkan bukti yang disembunyikannya dalam waktu 4 jam atau Leo akan dihabisi. Sebelum menutup telepon, Penakan memperingatkan bahwa melibatkan polisi hanyalah sia-sia. Tak lama setelah itu, Frank dijebak sebagai buronan. Penakan menggunakan sidik jarinya yang telah diambil dari sebuah senjata untuk menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan terhadap anak buah Penakan sendiri.
Dalam kepanikan, Frank membersihkan diri lalu bergegas ke apartemennya untuk mengambil kunci yang disembunyikan di dalam wastafel kamar mandi. Namun begitu tiba di sana, ia terkejut mendapati beberapa polisi telah berada di dalam apartemennya. Ketika ia mencoba mengambil kunci, Frank semakin kaget karena kunci itu sudah tidak ada di tempatnya. Tak lama kemudian, seorang petugas memergokinya sehingga ia terpaksa berkelahi dan melarikan diri. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, Frank segera menuju tempat Ben bekerja untuk menceritakan semua yang telah terjadi. Menyadari bahwa kunci loker telah hilang dan Frank membutuhkan lencana berdarah itu kembali, Ben mengajak Frank ke rumahnya dan memberinya lencana miliknya sendiri. Frank kemudian mengoleskan darahnya ke lencana tersebut dengan harapan bisa menipu kelompok Penaken dan menggunakannya sebagai alat tawar untuk menyelamatkan Leo. Tak lama kemudian, Frank dan Ben pergi menuju titik pertemuan rahasia di tengah hutan agar tidak terlacak. Sebelum tiba di lokasi, Ben secara diam-diam memasang alat pelacak pada tubuh Frank. Saat Frank sampai di markas Penaken, ia langsung ditangkap dan dirantai oleh anak buahnya. Ketika akhirnya berhadapan langsung dengan Penaken, pria itu mengambil ponsel Frank dan membawanya ke tempat Leo yang sedang disekap di daerah terpencil. Setelah mendapatkan lencana berdarah yang selama ini dicari, Penaken memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan ponsel Frank. Ia kemudian menyuruh mereka mengirim pesan ke semua kontak Frank dengan ancaman bahwa istri dan anaknya akan dihabisi jika Frank tidak bekerja sama. Pesan itu sengaja dibuat seolah-olah Frank telah menghabisi Leo sebelum melakukan hal yang mengerikan. Namun tanpa sepengetahuan Penaken, polisi yang masih mencari Frank menerima sinyal dari GPS ponselnya yang aktif. Dengan rencananya yang sudah tersusun, Penaken meninggalkan lokasi dan memerintahkan 3 orang anak buahnya untuk mengeksekusi Frank dan Leo. Di saat situasi tampak putus asa, Ben yang mengenakan topeng tiba-tiba muncul dan menyelamatkan mereka. Frank, Leo, dan Ben kemudian dengan cepat membajak sebuah mobil dan melarikan diri. Suasana menjadi kacau penuh kepanikan ketika suara tembakan menggema di tengah pengejaran sengit. Dalam kekacauan itu, sebuah peluru mengenai lengan Leo hingga membuatnya terluka parah. Saat Frank berusaha menghentikan pendarahan dan menenangkan Leo, tiba-tiba air ketubannya pecah, menandakan bahwa proses persalinan akan segera dimulai. Melihat keadaan itu, Frank meminta Ben untuk segera membawa Leo ke rumah sakit secepatnya. Sesaat kemudian, Frank melompat keluar dari mobil untuk memperlambat laju anak buah Penaken yang terus memburu mereka dari belakang. Di tengah pertempuran sengit antara Frank dan Penaken, pria itu memerintahkan pasukannya agar terus mengejar mobil Ben yang membawa Leo. Sementara Penaken terus memburunya dari belakang. Di dalam mobil, Ben menyadari bahwa wajah Leo semakin pucat dan kesadarannya mulai hilang. Ia berusaha menenangkan dan menjaga Leo agar tetap sadar dengan terus mengajaknya berbicara, namun kondisi Leo terus memburuk dengan cepat.
Sementara itu, pasukan Penakan masih terus mengejar mereka tanpa henti. Situasi menjadi semakin rumit karena selain dikejar oleh Penakan, Frank juga kini diburu oleh pihak kepolisian. Dalam sebuah tindakan nekat, Frank mencuri sebuah paramotor dari seorang petani dan kembali melarikan diri dengan cara terbang di udara. Saat berada di atas langit, ia menghubungi Ben untuk menanyakan kondisi Leo, dan dari suaranya jelas terdengar bahwa Leo sudah sangat lemah dan kesadarannya mulai hilang sepenuhnya. Setelah panggilan itu berakhir, terlihat bahwa Ben juga dalam kondisi mengkhawatirkan. Tubuhnya penuh luka dan darah akibat hantaman dari anak buah Penakan yang terus menyerang. Di tempat lain, Astro yaitu mantan atasan Frank dan Ben menerima panggilan darurat yang memerintahkannya untuk menghentikan pelarian kedua mantan anak buahnya itu. Tanpa menunda waktu, Astro langsung mengumpulkan pasukannya dan bergerak menuju lokasi kejadian. Di sisi lain, Ben yang masih dikejar oleh kelompok Penakan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai rumah sakit. Dari udara, Frank membantu dengan memandu Ben melewati jalan pintas agar lebih cepat sampai. Namun ketika Ben hampir tiba di area parkir rumah sakit, Penakan muncul sambil mengacungkan pistol ke arahnya berniat menghabisinya di tempat. Beruntung, Frank tiba tepat waktu dan terlibat duel sengit melawan Penakan. Dalam perkelahian itu, Frank hampir saja berhasil mengakhiri hidup musuhnya. Namun secara tak terduga, Astro datang bersama satuan bersenjata dan mengepung mereka. Meski situasinya berbahaya dan penuh resiko, Frank tetap nekat berlari menuju mobil untuk membawa Leo yang sekarat masuk ke rumah sakit. Setelah menerima penanganan dari tim medis, nyawa Leo akhirnya bisa diselamatkan. Tetapi segera setelah itu, Frank ditangkap oleh Astro. Ia ditahan untuk dimintai pertanggungjawaban atas berbagai tuduhan, termasuk pembunuhan terhadap anak buah Penakan. 1 bulan kemudian, Frank yang kini mendekam di penjara tampak terharu ketika Leo datang menjenguknya bersama bayi mereka yang baru saja lahir. Dalam momen yang penuh haru itu, Leo mengungkapkan bahwa ia telah menemukan kunci yang dulu disembunyikan Frank di tengah kekacauan pertempuran melawan pasukan Penakan. Ia juga memberitahunya bahwa beberapa hari sebelum kunjungan itu, ia telah menyerahkan semua bukti kepada pihak pemerintah. Berkat hal tersebut, pemerintah akhirnya membebaskan Frank dari semua tuduhan, menyatakan bahwa tindakannya selama ini adalah bentuk pembelaan diri. Ia juga dinyatakan tidak bersalah atas kematian para anak buah Penakan. Dalam adegan terakhir film, terlihat Frank dan Leo berpelukan dengan penuh rasa lega dan haru, sementara Ben yang telah pulih sepenuhnya berdiri tidak jauh dari mereka. Ia tersenyum bahagia melihat sahabatnya akhirnya mendapatkan keadilan dan kedamaian setelah semua penderitaan yang mereka alami. Tamat.